Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MISFA dalam mata kuliah Teori Bahasa dan Automata beranggotakan Sarmila, Sophia Rahab, dan Fikri Aulia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang finite state automata. Kita akan langsung masuk ke materi pembahasan yang akan dibahas oleh pembahas pertama, yaitu Sarmila. Finite State Automata atau FSA. FSA adalah mesin abstrak sistem matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, berupa bahasa reguler yang dapat diimplementasikan secara nyata, dapat menerima input dan output dan memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari state satu ke state lainnya. Mesin abstrak yang dimaksud adalah mesin yang merupakan bentuk gambar atau simbol yang nantinya apakah bahasa tersebut dapat diterima atau ditolak. Karakteristik finite automata terdiri dari 4 karakteristik, yaitu 1. Setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Finite state automata dinyatakan oleh 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q sama dengan himpunan state atau kedudukan, sigma sama dengan himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta sama dengan fungsi transisi, S sama dengan state awal atau kedudukan awal, dan F sama dengan himpunan state akhir. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya Sarmila, yaitu cara kerja FSA. Finite State Automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tipe, yaitu 1 karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. FSA selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat finite automata mulai membaca tipe, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata, atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima FSA tersebut. Adapun finite state diagram atau FSD, finite state automata dapat dimodelkan dengan finite state diagram atau FSD. Dapat juga disebut state transition diagram. Sistem transisi adalah sistem yang tingkah lakunya disajikan dalam bentuk keadaan-keadaan atau state. Sistem tersebut dapat bergerak dari state yang satu ke state yang lainnya sesuai dengan input yang diberikan kepadanya. Fungsi transisi atau D adalah representasi matematis atas transisi keadaan. Seperti lambda sama dengan himpunan alfabet, Q sama dengan himpunan keadaan-keadaan. Kalau yang D, Q kali lambda AQ. Adapun finite state diagram terdiri dari satu lingkaran menyatakan state lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, lingkaran bergaris ganda berarti state akhir.
Yang kedua, anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Contoh FSA, pencek pariti ganjil. Misal input 1101 genap 1 ganjil 1 genap 0 genap 1 ganjil diterima mesin. Misal input 1100 genap 1 ganjil 1 genap 0 genap 0 genap ditolak mesin. Lambda genap ganjil 0 genap ganjil 1 ganjil genap. Dari contoh di atas maka Q sama dengan genap ganjil. Sebuah FSA dibentuk dari lingkaran yang menyatakan state. Label pada lingkaran adalah nama state. Busur menyatakan transisi atau perpindahan. Label pada busur yaitu simbol input. Lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Jadi sebuah mesin otomata dapat dinyatakan dalam diagram transisi, fungsi transisi, dan label dan tabel transisi. Selanjutnya yang akan dilanjutkan teman saya Fikri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sophia. Finite state automata. Finite state automata dibagi menjadi dua jenis, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Deterministic finite automata atau DFA menerima masukan atau input yang hanya memiliki satu busur keluar. Deterministic finite automata atau DFA sering juga dikenal sebagai deterministic finite state machine atau DFSM dan deterministic finite state automatum atau DFSA. Non-deterministic finite automata atau NFA menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Non-deterministic finite automata atau NFA sering dikenal juga sebagai non-deterministic finite state machine atau NFSM dan non-deterministic finite state automatum atau NFSA. Baiklah, untuk contoh deterministic finite automata atau DFA ialah sebagai berikut. State dimulai dengan state awal yaitu state A melakukan input 1 ke state B. State B melakukan looping dengan inputan 1 ke diri sendiri atau state B juga. State B melakukan inputan 0 ke state C. State C melakukan inputan 0 ke state A. State C melakukan inputan 1 ke D, dan D adalah akhir inputan atau state finish. Baiklah, untuk fungsi transisi DFA sebagai berikut. State A melakukan inputan 0 ke tidak ada state atau seperti ini simbolnya. State A melakukan inputan 1 ke state B. State B melakukan inputan 0 ke state C. State B melakukan inputan 1 ke state B atau dirinya sendiri. State C melakukan inputan 0 ke state A. State C melakukan inputan 1 ke state D. State D melakukan inputan 0 ke tidak ada sehingga simbolnya seperti ini, dan begitu juga dengan sebelahnya yaitu state D melakukan inputan 1 ke tidak ada sehingga simbolnya seperti itu. Baiklah, untuk contoh NFA adalah sebagai berikut. State awal adalah A melakukan looping dengan inputan 01. State A menginput 0 ke state B. State B menginput 0 ke state C. State C menginput 01 dan melakukan looping. State C adalah akhir state atau finish state. State A melakukan input 1 ke state D. State D melakukan input 1 ke state E. State E melakukan looping dengan inputan 01. State E adalah state akhir atau finish state. Baiklah, pada fungsi transisi diketahui A menginputkan 0 ke dirinya sendiri atau state A dan ke state B. State A menginputkan 1 ke state dirinya sendiri atau A ke state D. State B menginputkan 0 ke state C. State B menginputkan 1 ke tidak ada state sehingga simbolnya seperti ini. Untuk state C menginputkan 0 ke state C atau dirinya sendiri.
State C juga menginputkan 1 ke state dirinya sendiri atau state C. State D menginputkan 0 ke tidak ada atau simbolnya seperti ini. Dan state 1 menginputkan ke state E. State E menginputkan 0 ke state dirinya sendiri atau state E. Dan state E menginputkan 1 ke state E atau dirinya sendiri. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.